Selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran agama Katolik untuk pertemuan yang ke-9. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia-Mu dari pagi, siang, hingga sore hari ini. Bukalah hati kami ya Bapa, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah melalui kehidupan kami yang sederhana ini, Kau mampukan kami untuk berani mempertanggungjawabkan atas martabat mulia yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Allah yang terkasih, di dalam pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas 3 tema. Yang pertama, keluhuran martabat manusia. Dan yang kedua, mengembangkan budaya kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan keadilan dan kejujuran. Namun pada pertemuan yang ke-9 ini, saya akan fokus pada pembahasan yang pertama terlebih dahulu. Mungkin nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tema yang kedua dan ketiga. Tema yang pertama pada pertemuan saat ini adalah keluhuran martabat manusia. Manusia memiliki martabat luhur karena di dalam diri pribadi manusia Allah memberikan kebebasan, akal budi, dan hati nurani. 3 aspek inilah yang menyebabkan manusia disebut sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Karena ciptaan yang lain tidak ada, tidak memiliki 3 aspek ini. Jadi saya ulang sekali lagi, kita dikatakan makhluk ciptaan Allah yang bermartabat luhur karena di dalam diri kita ada kebebasan, akal budi, dan hati nurani. Ciptaan Allah yang paling sempurna adalah manusia. Karena manusia bermartabat luhur. Dan segala kehidupan manusia, segala kehidupan alam dan seisinya harus ditujukan untuk manusia. Jadi puncak kehidupan di dunia ini untuk manusia. Penghargaan martabat luhur manusia dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita menghargai martabat manusia yang lain, sedangkan kita sendiri tidak menghargai martabat luhur yang ada di dalam diri kita. Kebebasan, kita harus menghargai kebebasan yang Allah berikan pada kita dengan cara kebebasan yang kita miliki kita gunakan untuk memuji, mengabdi, dan menyembah hanya pada Allah. Kemudian yang kedua, akal budi. Akal budi yang diberikan Allah pada kita harus kita gunakan sesuatu yang luhur, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Hati nurani.
Hati nurani harus kita gunakan untuk berelasi dengan Allah, untuk memahami cinta kasih Allah, untuk memahami apa kehendak Allah di dalam hidup kita, untuk senantiasa berkomunikasi secara intim dengan Allah melalui hati nurani. Jadi, menghargai keberadaan diri sendiri apa adanya, inilah kebahagiaan. Kalau kita bisa memahami keberadaan diri kita, menerima keberadaan diri kita, kemudian kita berpikir positif dengan diri kita, dan kita bersyukur dengan apa yang saat ini kita miliki, kita rasakan, kita alami, tanpa ada pemberontakan, dan senantiasa percaya bahwa semua ini terjadi rencana Allah yang indah dalam hidup kita, maka kita akan bahagia. Maka kebahagiaan tidak kita cari di tempat lain, tapi terimalah dirimu sendiri apa adanya, maka kamu akan bahagia. Anak-anak Allah yang terkasih, sikap menerima diri sendiri dan menerima orang lain apa adanya, itulah tanda bahwa kita menghormati martabat luhur manusia. Jadi kita melihat orang lain, menilai orang lain apa adanya. Tidak harus disesuaikan dengan keinginan kita, dengan pikiran kita. Berarti kita melecehkan orang lain. Kalau dia orang yang tidak kaya, kemudian kita memperlakukan dia seperti kita yang kaya, itu menghina martabat orang lain. Kalau kita menghina martabat orang lain, dengan sendirinya kita menghina Allah yang menciptakan sesama yang telah diberi martabat luhur seperti kita. Kita menghargai sesama bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena penampilan, tapi melihat orang lain apa adanya. Jangan menilai orang lain berdasarkan pemikiran kita. Bisa kamu buka di dalam buku bab ini, buku pelajaran agama Katolik tentang Bapak Kasimo, di mana dia memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan penghargaan martabat manusia. Manusia itu citra Allah, hampir sama dengan Allah. Manusia dikasih Allah secara khusus. Maka kalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama. Saya ulang sekali lagi, manusia dikasihi Allah secara khusus. Maka kalau kita mengasihi Allah, kita harusnya mengasihi sesama. Contoh hidup Yesus. Yesus senantiasa menghormati martabat luhur manusia. Yaitu di saat dia berjumpa dengan Zakius. Dia tidak terpengaruh penilaian orang lain terhadap Zakius. Tapi dia mengatakan dia juga anak Abraham. Artinya dia juga anak Allah yang patut dikasihi dan dicintai. Maka dalam langkah hidup kita, hendaklah kita jangan membeda-bedakan sesama kita, saudara kita dan teman kita. Lihat dia apa adanya. Kalau kita bermartabat luhur, dia juga bermartabat luhur. Kalau kita senang dihormati, dia juga harus kita hormati. Kalau kita senang senantiasa diampuni segala dosa dan kesalahan kita, sesama pun harus kita ampuni. Saya kira cukup pelajaran pada pertemuan yang ke-9. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada saat ini. Engkau telah membuka hati dan pikiran kami. Bimbing kami untuk senantiasa mampu menghormati sesama kami, menghargai martabat luhur yang Dikau berikan kepada sesama kami, juga kepada kami.
Allah Roh Kudus dampingi kami senantiasa, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Berkah dalam.